Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu tentunya. Jumpa kembali di channel Sobat Bun 14 bersama Kang Igor. Tetap semangat, salam petani Indonesia, salam organik. Baik Sobat Bunku, masih ingat video ini ya? Lah ya, kalau masih ingat Sobat Kebun. Dan yang belum menonton silahkan ditonton ya videonya, yaitu menanam tomat di tanah Bantat. Nah ini hasilnya. Sobat Bunku, yang namanya tanah Bantat berarti tanah yang tingkat kesuburannya sudah menurun ya, bahkan tidak ada banyak faktor ya yang menyebabkan tanah menjadi bantat atau kurang suburan bahkan mati ya. Yang pertama, penggunaan pestisida kimia secara berlebihan ya, tanpa dibarengi dengan pemberian bahan organik ya, seperti kompos, kemudian agen hayati, lalu asam humat. Jadi tanah menjadi kering, keras, bahkan bantat ya, sehingga mikroorganisme yang ada di tanah itu menjadi mati karena tidak ada yang bisa diolah oleh mikroorganisme tersebut ya. Yang kedua, penanaman secara monokultur ya, atau satu jenis tanaman ya. Jadi misalkan cabai terus tanpa dibarengi dengan tanaman selingan ya, atau dibiarkan misalkan diistirahatkan dulu ya. Tapi kalau lahannya sempit ya gimana mau diistirahatkan ya, bisa kita tidak tanam kalau begitu ya. Itu untuk lahan yang luas ya, apalagi yang dikejar dengan target produksi yang tinggi, sehingga tanah menjadi degradasi seperti ya, degradasi tanah atau kurangnya tingkat kesuburan pada tanah. Sobat Bunku, kita tidak akan terlalu jauh untuk membahas soal kesuburan tanah ya, karena bukan bidang kita. Yang kita bahas adalah tanaman tomat yang saya tanam di tanah Bantat ini ya. Ternyata alhamdulillah bisa jadi atau sampai berbuah ya, walaupun belum maksimal. Seperti kita lihat tadi bahwa buahnya juga masih sedikit, kemudian ada yang busuk juga, bahkan pohonnya juga ada yang mati karena tanah ini cirinya juga kelihatan ya, tanahnya berbatu kemudian keras, padahal ini musim hujan ya, keras kemudian padat tuh. Alhamdulillah ya, setelah diaplikasikan secara organik perlahan-lahan dengan jadam ya, waktu itu kita aplikasikan JMS sebelum tanam, akhirnya jadi juga. Nah, waktu dulu ditanami jangankan sampai berbuah ya, sampai generatif juga tidak ya. Tapi alhamdulillah ya, setelah diaplikasikan JMS lah ya, walaupun tidak maksimal, minimal bisa jadi dulu ya, karena sangat butuh waktu untuk mengembalikan kesuburan tanah ini ya, perlu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ya. Oke Sobat Bunku, dalam video ini kita hanya akan mencoba bagaimana cara mengaplikasikan formula atau pupuk-pupuk yang kita buat secara alami ya. Jangan sampai kita hanya membuatnya saja tapi tidak diaplikasikan. Mulai kemarin ya, kita akan mencoba untuk mengaplikasikan semua formula atau pupuk yang kita buat ya. Seperti dari mulai tanaman jahe itu di tahun kemarin kita menggunakan organik ya, tanpa metode apa jadam apa KNF enggak ya untuk di tanaman jahe. Kemudian di timun suri, nah itu sampai 18 episode ya, organik juga. Lalu untuk tanaman parepul biosaka, kemudian cabai. Nah cabai ini banyaknya saya menggunakan metode KNF ya. Untuk melon kita menggunakan metode jadam sampai 6 episode kalau nggak salah ya. Lalu timun biasa, timun sayur itu jadam dan KNF saya gabungkan. Pokoknya yang penting organik ya, mau itu jadam, KNF, atau biosaka, kemudian alpilah, pokoknya banyak lah metode-metode yang harus kita pelajari. Pokoknya intinya dari alam kembali ke alam. Pertama untuk memanfaatkan bahan limbah, itu yang pertama. Kedua untuk menjaga kesuburan tanah. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, yaitu untuk meminimalisir biaya produksi pupuk ya, atau biaya pupuk bisa 70%, 30%, 50%, 10%, bahkan bisa gratis ya, karena kita memanfaatkan barang limbah. Oke Sobat Bunku, langsung saja ya kita aplikasikan KCL organik yang berbahan dasar sabut kelapa. Salah satu pupuk yang kita buat nih videonya nih, kalau nggak salah ya, KCL organik ya, atau KNO3. Beda-beda tipis sih sebetulnya KCL dengan KNO. Kalau KCL itu kan kalium klorida, kalau KNO3 itu berarti kan kalium nitrat. Pokoknya intinya sama ya, kandungannya kalium untuk generatif atau pembuahan. Untuk campurannya pokoknya silahkan saja ditonton videonya ya. Oke Sobat Bunku, langsung saja ya kita aplikasikan KCL organik yang berbahan dasar sabut kelapa. Sobat Bunku, POC KCL organik ya,
yang dulu kita buat bahan dasar dari sabut kelapa. Ini usianya sudah sekitar 1 bulan. Nah, warnanya sudah seperti ini ya, coklat kehitaman. Berarti sudah siap diaplikasikan ya. Untuk komposisinya saya sudah lupa ya. Pokoknya ini pupuk kalium ya, atau KCl organik. Jadi kita coba aplikasikan ke tanaman cabai ya, cabai merah keriting. Nah, ini air untuk pengencerannya ya. Ini air biasa, saya campur air hujan sedikit, sekitar 8 liter ya. POC kaliumnya setengah liter. Nah, ini dia sobat gunku, cabai merah keriting. Usia sudah generatif, tapi pembuahannya masih kurang maksimal ya. Cabang-cabangnya juga masih belum banyak. Ini pembuahan atau pembungaan pertama. Satu pohon kira-kira 200 ml ya, atau 1 gelas air mineral. Pokoknya semua POC atau pupuk formula yang kita buat harus kita aplikasikan. Jangan hanya kita buat saja ya. Nah, ini juga lumayan bagus ya. Nah, ini juga usia tanaman cabai merah keriting ini sekitar 2 bulan ya. Kalau daun sih terlihat subur ya, bunga-bunganya juga, hanya saja batangnya masih kecil. Mudah-mudahan semakin besar ya. Alhamdulillah ya, walaupun terlihat kurang maksimal tapi mulai berbuah ya. Ini perlu sekali perawatan ya untuk tanahnya. Ini satu lahan dengan yang tadi ya, dengan tomat, hanya beda bedengan. Jadi tanah ini emang tanah yang tadinya bantat sekali ya.